Gumelar Ferdiansyah Pratama as the owner of this YouTube channel, and I say welcome to my own YouTube channel. Selamat datang di channel Gumelar Ferdiansyah Pratama. Rembang dikenal sebagai kota layaknya Pasuruan, di mana banyak pesantren klasik yang ada di wilayah tersebut, terutama karena wilayah Pantura di mana dulu Wali Songo memulai dakwahnya di wilayah pesisir. Oleh karena itu, izinkan saya Gumelar Ferdiansyah Pratama mengulas pondok pesantren terbaik di Rembang versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Pesantren Sarang adalah pesantren yang ada di Sarang. Entah bagaimana asal urutnya, nama pesantren sudah lebih dekat dengan daerahnya ketimbang nama resmi lembaganya, Al-Anwar. Bahkan acap kali orang menyebutkan pesantren dengan nama kiainya. Komplek pesantren adalah tanah yang gersang, bangunannya juga tidak terlalu istimewa. Namun jangan salah sangka, Sarang adalah media semai bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dari rahim pondok ini, beratus-ratus tokoh agama mengenyam pahit getirnya memburu pengetahuan. Tidak salah jika Sarang kemudian dibutuhkan masyarakat. Sekian ribu santri berjubel dan hilir mudik memburu tempat pengajian. Beribu-ribu mulut selalu komat kamit menghafalkan materi pelajaran. Hari-hari di Sarang tidak akan pernah bisa dibatasi oleh putaran jarum jam. Visi pondok ini adalah mewujudkan pesantren yang mampu menghasilkan lulusan yang dapat menguasai disiplin ilmu keislaman, serta berakhlak mulia, serta peduli kepada sesama, dan memantapkan iman dan takwa, serta mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, Pondok Pesantren Rawdatul Thalibin. Pesantren ini semula lebih dikenal dengan nama Pesantren Rembang. Pesantren ini oleh banyak orang disebut-sebut sebagai kelanjutan dari pesantren Kasingan yang bubar akibat pendudukan Jepang pada tahun 43. Pondok pesantren ini didirikan oleh Ki Haji Bisri Mustafa. Semboyan hidup yang selalu tertanam di sanubari Ki Haji Bisri Mustafa ialah li'i'la kalimatillah. Ki Haji Bisri Mustafa menikah dengan salah seorang putri pengasuh Pondok Pesantren Lasem Rembang. Dalam usia 63 tahun, Kiai Haji Bisri wafat, sehingga tingkat estafet kepemimpinan diturunkan kepada putra tertua, yakni Kiai Haji Khalil Bisri, dibantu oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, seorang ulama sekaligus budayawan terkenal. Adapun materi kajian kitab yang diwajibkan meliputi fikih, usul fikih, tauhid, nahwu, saraf, balaghah, akhlak atau tasawuf, tafsir Al-Quran, hadis, mustalah hadis, bahasa Arab, tajwid, qawaidul fikih, ilmu tafsir, tarikh Islam, tarikh tasyri', mantik, dan imla. Selanjutnya, Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syariah. Pondok pesantren ini bermula dari sebuah pengajian monolog di sebuah surau yang dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat karismatik di lingkungan masyarakat nelayan Sarang bernama Ki Haji Ghazali bin Lana. Dalam perkembangannya, lembaga ini menjadi salah satu prioritas bagi mereka yang ingin mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Murid-muridnya tidak hanya berasal dari wilayah Sarang, akan tetapi banyak yang berasal dari luar daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syariah terus mengalami perkembangan. Tidak hanya santri dari kalangan remaja dan dewasa, santri anak-anak pun banyak menuntut ilmu di dalamnya. Untuk menjaga kualitas belajar para santri, khususnya santri dari kalangan anak-anak, maka pada bulan November tahun 2007 muncul ide untuk membuat pondok khusus anak-anak. Hal ini dianggap perlu demi menjaga efektivitas dan konsentrasi belajar santri seusia mereka. Maka pada akhir tahun 2007 dibangunlah pondok pesantren baru khusus anak-anak yang diberi nama Ma'had Tarbiyatul Atfal, di mana pondok pesantren ini masih berada di bawah naungan Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syariah. Selanjutnya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA. Meski banyak pesantren memasukkan pendidikan formal, pesantren ini tidak bergeming dan dengan penuh percaya diri tetap mempertahankan model salaf. Pesantren ini berdiri pada tahun 1790 Masehi. Meski nama resminya Pondok Pesantren Hidayatul Thulab, namun orang jarang mengenal nama itu. Masyarakat lebih akrab dengan sebutan Pondok Tengah, Pondok Kamulan, atau Pondok Durenan. Sampai saat ini, Pondok Tengah diasuh oleh beberapa pengasuh, salah satunya Gus Baha. Pondok Tengah yang diasuhnya tidak seperti pesantren lainnya, khususnya di Jawa Timur. Setiap pagi tidak terdengar sholat santri mengaji. Dia menuturkan bahwa setiap pagi hampir seluruh santrinya bekerja. Baru setelah siang hari mereka mengaji di pondok. Pendidikan di pesantren ini mengajarkan kemandirian dan berwirausaha kepada para santri. Pendidikan yang mengajarkan kewirausahaan itu menjadikan santri tidak bingung harus bekerja apa setelah lulus, ujar Gus Baha. Tetap percaya diri meski banyak pesantren yang mengeluh tidak bisa berkembang karena tidak membuka pendidikan formal, tidak dengan pondok ini. Tetap menerapkan pendidikan
pendidikan salaf murni tanpa pendidikan formal. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Hidayat. Pesantren Al-Hidayat didirikan oleh Al-Maghfuro Simbah Kiai Haji Ma'sum Ahmad pada tahun 1916. Pondok ini terletak kurang lebih 370 meter dari pantai Laut Jawa. Pesantren yang dirintisnya tersebut pada awal mulanya hanya terdapat 4 santri. Kemudian pada masa-masa selanjutnya banyak sekali santri-santri yang berdatangan, terutama mereka yang mempunyai semangat visi, misi, dan keinginan yang sama dengan beliau, yaitu berdakwah dan melawan penjajah. Sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayat dari mulai berdiri dan semasa hidup Kiai Haji Ma'sum dan Kiai Haji Ahmad Syakir menganut pendidikan salafi, yaitu mengkaji ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab kuning klasik. Baru pada periode Nyai Haji Azidah Ma'sum dan Kiai Haji Zainuddin Maftuhin, sistem pendidikan berubah, memadukan salafi dan sekolah formal yang kurikulumnya selain mengacu pada kitab kuning juga menggunakan kurikulum Departemen Agama. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Kauman. Pesantren yang di awal berdirinya hanya memiliki 3 santri putri dan 2 santri putra ini oleh pengasuh sekaligus pendirinya, yakni Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Ma'sum, diberi nama Pondok Pesantren Kauman. Layaknya sebuah pesantren baru, kesederhanaan serta kesahajaan banyak terlihat di sana sini, terutama kondisi infrastruktur. Bangunan asrama santri masih berupa rumah-rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu atau sering disebut dengan lumbung. Musola yang terbuat dari bahan yang sama, di samping tempat jemaah juga difungsikan sebagai sarana belajar mengajar. Meskipun dalam kesederhanaan, jumlah santri terus meningkat dengan pesatnya kabar tentang adanya pesantren di kawasan pecinan komunitas Tionghoa. Dari mulut ke mulut, respek dan respon positif terus berdatangan dari masyarakat sekitar. Terbukti dengan adanya orang tua yang menitipkan anak-anaknya baik putra maupun putri untuk mendapatkan pendidikan Islam di pesantren Kauman ini. Ya, itulah pondok pesantren terbaik di Rembang versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik. Saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah. Juga klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for your watching. See you on the next video.